Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung kembali. Sebelumnya saya mau bilang ya ke kalian semua ya, kalau misalnya minggu ini adalah pertemuan terakhir kita, di mana pada minggu ini saya akan membahas tentang nilai ekonomi dari panas bumi dan juga nilai ekonomi dari petroleum. Jadi di sini saya akan menjelaskan kira-kira kalau misalnya kita ketemu sebuah geothermal system atau sebuah panas bumi, berapa sih nilai ekonominya dan bagaimana caranya kita bisa mengklasifikasikannya. Dan di suhu tertentu bisa digunakan untuk apa-apa aja misalnya. Untuk hal yang sama juga saya akan membahas tentang petroleum. Rekan-rekan saya yakin sudah familiar sama yang namanya petroleum ya. Di Indonesia banyak produksi petroleum, bahkan sehari-hari saya yakin juga teman-teman menggunakan produk dari petroleum itu sendiri. Untuk itu, penting untuk kita bisa mengetahui, terutama sebagai geologis ya, penting untuk kita bisa menguasai atau mengetahui kira-kira petroleum seperti apa yang paling menguntungkan, terutama kalau misalnya rekan-rekan mau berkarir di bidang petroleum industri atau di bidang oil and gas industri gitu kan. Penting untuk kita bisa mengklasifikasikan jenis petroleumnya, komposisinya apa aja, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga, saya juga mau kasih tahu ke rekan-rekan semuanya, video ini insya Allah akan saya upload di hari Kamis, insya Allah kalau misal tidak ada masalah apa-apa. Sedangkan minggu ini adalah minggu terakhir kita, jadi saya rasa akan lebih baik untuk rekan-rekan menonton dulu video ini sebelum menjawab pertanyaan dari saya nanti. Jadi saya rasa saya akan memberikan tugas untuk kalian hari Kamis, di mana deadline-nya nanti mungkin hari Jumat. Untuk jamnya coba akan saya pastikan akan saya umumkan lagi di grup nanti. Begitu ya. Jadi nanti akan saya berikan tugas, jadi tolong diperhatikan apa yang akan saya ajarkan di video ini. Jadi di saat kita berbicara tentang sebuah proses atau saat kita berbicara tentang panas bumi ya, saya mulai dengan panas bumi, akan lebih baik kalau misalnya kita lihat dulu. Ini adalah hotspot yang ada di bumi. Rekan-rekan bisa lihat ya, kalau misalnya disebut dengan terestrial itu berarti kita berbicara tentang yang ada di daratan. Kita tidak berbicara yang ada di dalam lautan. Jadi warna-warna merah yang ada di sini itu adalah semuanya hotspot. Semuanya hotspot yang ada di ini yang ada di bumi, yang ada di daratan semuanya ya. Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan di sini itu Indonesia, ini negara Indonesia yang ada di sini, hampir 90%-nya ya, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, kemudian pulau ini juga Pulau Sulawesi, itu dari peta ini warnanya merah, yang menandakan kalau misalnya negara kita ini memiliki kandungan hotspot yang tinggi. Dan dari itu sendiri juga kita bisa mengekspektasikan kalau misalnya hotspot yang ada di Indonesia itu bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi kita bisa menggunakannya untuk kandungan seperti misalnya untuk elektrik atau untuk listrik, atau kita bisa bilang itu untuk power energi lah, kita bilang kayak itu. Listrik itu termasuk salah satu disebut dengan power energi gitu kan. Dan kemudian juga kita bisa menggunakan panas bumi ini untuk pemandian air panas misalnya. Saya yakin rekan-rekan juga walaupun belum pernah mandi air panas mungkin, atau rata-rata pasti tahu lah ya, misalnya ke Isuum misalnya. Isuum itu kan salah satu pemandian air panas yang ada di Aceh, yang ada di Banda Aceh, yang dekat sama kampus kita kan. Di sini juga kira-kira kenapa sih itu digunakan sebagai pemandian air panas? Apakah mungkin ya digunakan untuk listrik misalnya? Nanti kita akan bahas pengkategoriannya seperti apa. Tapi di sini penting untuk rekan-rekan mengetahui kalau misalnya merah-merah ini adalah semuanya disebut dengan hotspot. Jadi Indonesia itu memiliki kandungan hotspot salah satu yang paling tinggi di dunia. Mungkin malah kalau saya tidak salah itu 40% ya, 40% dari kandungan eh, cadangan dari geothermal energi itu ada di Indonesia. Artinya kita berbicara tentang energi atau panas bumi yang bisa digunakan untuk mengenerate power, atau panas bumi yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah energi. Kita bisa berbicara tentang listrik misalnya gitu ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Di slide selanjutnya rekan-rekan bisa lihat ini juga dikenal dengan Ring of Fire. Ring of Fire itu rekan-rekan bisa lihat ya, ini dari Amerika Selatan menjurus hampir setengah lingkaran sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini rekan bisa lihat nih, hampir semua wilayah Indonesia itu mengalami yang namanya Ring of Fire. Berarti dari sini aja, karena hotspotnya dekat, Ring of Fire yang dekat,
kita bisa mengekspektasikan adanya geothermal energi yang besar di Indonesia ini. Cuman pasti kegunaannya itu masih belum dimaksimalkan. Artinya kita masih perlu ada teknologi yang baru atau masih perlu ada kebijakan-kebijakan yang baru yang dilakukan oleh pemerintah agar kita bisa mengenerate atau kita bisa menggunakan uh, geothermal system ini sebagai energi untuk kita, karena Indonesia atau Aceh sendiri itu memiliki masalah tentang listrik. Kita sering memiliki listrik yang padam misalnya. Itu bisa kita atasi dengan uh, ring of fire, atau kita bisa mengatasi dengan mempelajari tentang geothermal system. Dan kita juga harus tahu seperti apa jenis-jenis geothermal system yang kita bisa gunakan, kategorinya seperti apa nanti ya. Nah, jadi kegunaan panas bumi ini sendiri itu dibagi ke dua macam. Yang pertama, dia itu disebut dengan direct use atau kegunaan langsung. Kegunaan langsung dari panas bumi itu yang pertama bisa digunakan untuk heating. Heating itu untuk memanaskan. Biasanya bisa digunakan untuk memanaskan rumah, dan dia juga bisa digunakan untuk heat pump. Heat pump itu pompa panas, ya kan? Nah, itu digunakan langsung, direct dia. Ada panas bumi langsung digunakan. Selanjutnya, dia juga disebut dengan indirect use, penggunaan tidak langsung. Artinya, kita ambil panas bumi itu dan kemudian kita konversikan untuk menjadi listrik. Itu adalah salah satu produksi yang paling dicari yang ada di dunia. Indonesia sekarang juga sedang berusaha untuk memproduksi listrik dari geothermal system atau dari panas bumi. Sejauh ini kebanyakan listrik yang ada di Indonesia itu berasal dari batu bara. Dan sekarang rekan-rekan sudah mulai paham ya kalau misalnya batu bara itu termasuk ke salah satu jenis bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Dia memproduksi banyak karbon dioksida dan kemudian juga dia memiliki keterbatasan. Artinya kalau misalnya sudah habis, dia tidak bisa diproduksi lagi dalam waktu yang lama, misalnya gitu ya. Jadi kita tuh bisa menggunakan cuma dalam waktu yang terbatas. Sedangkan geothermal system ini kita juga bisa menggunakan berulang kali. Jadi dia tidak akan ada habisnya geothermal system ini. Kita bisa menggunakannya berulang kali sehingga tidak ada habisnya. Dan dia juga memiliki keuntungan yang lain. Keuntungan yang selanjutnya itu adalah dia itu tidak, kalau kita bilang dia kalau misal kita bicara di sistem sekarang itu disebutkan dengan salah satu jenis thermal fluid atau salah satu jenis sistem atau jenis apa ya saya bisa bilang ya, jenis source energi atau jenis sumber dari energi yang paling ramah lingkungan. Tapi rekan harus ingat, di saat kita bilang paling ramah lingkungan, bukan berarti dia 100% tidak mengeluarkan zat-zat atau udara atau gas-gas yang bisa mencemarkan lingkungan. Tapi pastinya dia lebih friendly, lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan kegunaan dari batu bara. Begitu juga dengan kegunaan dengan petroleum untuk energi. Jadi panas bumi ini adalah salah satu atau yang paling kita bisa bilang itu yang paling environmental friendly. Karena dia tidak banyak mengeluarkan gas yang bisa merusak kondisi lingkungan kita. Begitu ya. Jadi kategori panas bumi ini sendiri itu dikategorikan ke dalam 4 sistem. Sistem yang pertama itu dikategorikan sebagai very low temperature geothermal system, atau dalam bahasa Indonesia yang saya sebut dengan sistem geothermal dengan suhu yang paling rendah. Dengan suhu yang paling rendah, itu suhunya itu kurang dari 40 derajat. Nanti kegunaannya untuk apa kita akan bahas selanjutnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga ada kategori kedua kita sebut dengan low temperature geothermal system, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan geothermal system temperatur rendah. Itu suhunya 4 sampai 90 derajat Celcius. Dan kemudian juga dia ada medium temperatur geothermal system atau geothermal system dengan suhu menengah. Itu suhunya itu 90 sampai 160 derajat. Kemudian selanjutnya adalah high temperature geothermal system, atau juga kita bilang dengan geothermal system dengan suhu tinggi. Itu suhunya itu di atas 160 derajat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, sistem ini 40 derajatnya itu ada di sistem bawahnya atau kan geothermal system ini kan rata-rata dia itu ada di dalam tanah kan? Berarti suhunya ini bergunanya di saat dia di dalam tanah atau dia ada di permukaan.
Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan dapat di dalam tanah atau di subsurface saya bilang, itu suhunya anggaplah misalnya 100 derajat. Kira-kira di saat dia nyampai ke ini sampai di surface atau nyampai di permukaan, apakah suhunya masih 100 derajat? Enggak ya. Jadi di saat kita pompa, kita ambil suhunya itu air panasnya itu, panas bumi itu kita ambil ke atas, berarti suhunya akan menurun. Jadi kita hitungnya itu nilai ekonominya itu akan terasa di saat dia ada di atas permukaan. Jadi kalau misalnya dia itu 40 derajat di atas permukaan, berarti kita akan mengatakan dia itu very low temperature geothermal system. Misal suhunya itu antara 40 derajat sampai 90 derajat Celcius, berarti dia masuk ke kategori uh, suhu rendah, geothermal system dengan suhu yang rendah. Dan kalau misalnya dia suhu di permukaan, ya ini saya bilang ya, suhu permukaannya itu 90 sampai 160 derajat Celcius, maka kita akan mengatakan dia sebagai medium temperature geothermal system. Dan apabila dia di permukaan lebih tinggi dari 160 derajat Celcius, berarti kita bisa mengatakannya sebagai high temperature geothermal system. Ingat ya rekan-rekan ya, suhu yang 160 derajat, 40 derajat, etc. Ini semuanya itu kita hitung di permukaan tanah atau di permukaan bumi, bukan di subsurface, bukan di dalam kerak bumi. Jadi kegunaannya itu baru akan terasa atau baru akan kita gunakan di saat dia itu ada di permukaan. Ini adalah kategori dari panas bumi. Nah, kegunaannya apa nih untuk very low geothermal system atau uh, sistem geothermal dengan suhu yang paling rendah. Artinya dia itu kita berbicara tentang suhu geothermal system yang dengan suhunya itu lebih kecil dari 40 derajat. Nah, ini ada gambar rumah dan kemudian ada salah satu kabel-kabel atau saya bilang ini sepompa-pompa lah kayak gitu kan. Jadi very low temperature geothermal system ini itu akan cocok digunakan untuk rumah pribadi. Kegunaannya itu adalah untuk guna pribadi, rumah pribadi, memanaskan rumah pribadi. Jadi dia itu tidak cocok kalau misalnya kalian menemukan sebuah produk atau sebuah geothermal system dengan suhu lebih rendah dari 40 derajat itu kalian tidak bisa menjualnya ke orang lain. Secara komersial atau secara industri dia tidak cocok. Cocoknya itu digunakan untuk sendiri aja. Jangan dijual ke siapa-siapa. Nah, di Indonesia kita tidak menggunakan panas ya, tidak menggunakan panas bumi untuk memanaskan rumah karena suhu kita itu ada di suhu tropis. Jadi suhu kita itu paling rendah itu paling cuman ya kalau ada pun cuma 25 derajat. Mungkin ada yang 20 derajat itu pun saat malam hari. Berbeda dengan negara 4 musim yang suhunya itu sampai 0 derajat. Di luarnya itu di musim dingin itu bisa jadi es misalnya kan. Kita perlu menggunakan kita perlu untuk memanaskan rumah. Tapi kalau di Indonesia kita tidak menggunakan untuk hal yang kayak ginian. Gitu ya. Jadi untuk yang kedua, kita berbicara tentang low temperature geothermal system. Nah, low temperature geothermal system ini suhunya itu adalah antara 40 sampai 90 derajat Celcius. Nah, ini rekan-rekan sudah bisa mengkomersialkan kegunaan dari low temperature geothermal system. Nah, di sini rekan-rekan misalnya di gambar ini ya, ada satu abang-abang ganteng nih, dia menggunakan sebuah greenhouse untuk menanam tumbuhan. Di sini dia menanam bunga. Jadi ada beberapa tumbuhan itu dia akan memproduksi lebih baik di saat kita memiliki suhu yang lebih tinggi di sekitarnya. Di Indonesia mungkin kita jarang menggunakan geothermal system untuk memanaskan atau untuk greenhouse. Alasannya karena suhu kita sudah panas, sudah tropis gitu kan. Kita tidak menggunakan lagi. Tapi misalnya di negara-negara 4 musim itu mereka banyak menggunakan geothermal system untuk meningkatkan produktivitas dari tumbuhan. Gak cuma tumbuhan sih, mereka juga menggunakan geothermal system itu untuk meningkatkan produktivitas dari hewan misalnya, hewan, ikan, misal ternak hewan saya bilang tuh kita berbicara tentang sapi yang sehingga bisa memproduksi susu lebih tinggi atau daging dengan kualitas yang lebih bagus. Mereka juga berbicara tentang fish farm atau peternakan ikan. Jadi ada ikan tertentu kalau misalnya dibawa atau harus impor harus impor dari negara yang jauh, harganya itu lebih mahal. Tapi di saat kita memiliki geothermal system, mereka bisa memanaskan airnya misalnya gitu. Kalau produksinya geothermal system lebih murah dan biaya impornya itu lebih mahal dibandingkan produksi sendiri, maka mereka akan lebih
memilih untuk memproduksi sendiri. Itu pasti mempengaruhi tentang kondisi ekonomi. Karena sekarang kita berbicara tentang ekonomi ya. Itu kita harus lihat ekonomi yang sebenarnya lagi. Tapi salah satu kegunaan dari low temperature geothermal system itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dari agriculture, dari peternakan, bisa juga dari perkebunan, dari lahan ladang, misalnya dari sawah, etc. etc. Selanjutnya juga kalau misalnya saya munculkan di sini, kegunaannya itu yang pertama pasti dia bisa digunakan untuk pemanasan rumah dan apartemen. Nah, apa bedanya menggunakan pemanasan rumah dan apartemen yang ada di low temperature geothermal system sama yang very low temperature geothermal system? Rekan-rekan harus tahu, sebelumnya itu saya mengatakan kalau very low itu cuma cocok digunakan untuk pribadi. Dia tidak cocok digunakan untuk komersial. Jadi kalian masih belum bisa menjualnya. Misal kalian temukan sebuah very low temperature geothermal system di negara 4 musim, kalian tidak bisa menawarkan geothermal system itu kepada orang lain atau mengharapkan cuan, mengharapkan dana lah, mengharapkan imbalan lah dari mereka. Tidak bisa, gitu kan? Low temperature geothermal system itu bisa ditawarkan karena dia suhunya 40 derajat sampai 90 derajat. Jadi di sini kan di saat kita memilikinya suhunya itu 40 sampai 90 derajat di area tertentu dan kita mengalirkannya ke rumah warga, itu suhunya itu akan lebih rendah lagi. Ya kan? Suhunya itu tidak akan misal kita dapat di area sini, area A misalnya. Area A itu atau kita dapat di Darussalam itu kita dapat suhunya itu 70 derajat. Pas sekarang kita bawa ke Lingke, suhunya itu sudah bukan 70 derajat lagi, bisa turun 50 derajat misalnya, kayak gitu ya. Kalau misalnya 40 derajat itu, yang tadi itu, lebih kurang dari 40 derajat itu kalian nawarkan atau kalian transfer ke tempat lain, berarti suhunya sudah sama dengan suhu ruangan mungkin, jadi tidak bisa digunakan. Sedangkan low temperature ini masih bisa kalian tawarkan, karena dia memiliki nilai ekonomi untuk dijual. Sedangkan yang very low tidak memiliki nilai ekonomi untuk dijual. Begitu ya. Jadi ini pemanasan rumah dan apartemen ini itu bisa digunakan lebih dari satu rumah, nggak cuma di satu rumah. Dia bisa dibawa ke area lain, misalnya kayak gitu ya. Selanjutnya juga agriculture. Agriculture ini kita berbicara tentang peningkatan produktivitas dari kebun atau enggak dari sawah atau dari yang lain-lain, misalnya yang berhubungan dengan tumbuhan. Jadi tadi saya mencontohkan ada beberapa negara 4 musim yang menggunakan geothermal energi itu untuk memanaskan tumbuhannya. Yang saya pernah temukan itu mereka memanaskan tanah untuk meningkatkan produktivitas dari kacang tanah. Itu di Turki, di daerah Adana, kalau saya tidak salah ya. Itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas perkebunannya, seperti kacang tanah, asetra, teh misalnya, kayak gitu ya. Kalau misalnya saya sebutin satu-satu nanti nggak habis waktunya. Selanjutnya juga peternakan, tadi saya sudah mencontohkan seperti peternakan sapi. Nah, sapi itu cocoknya itu di suhu berapa? Misalnya dia hidup di negara 4 musim yang suhunya itu 0 derajat, tidak ideal untuk peternakan sapi. Berarti kita perlu memanaskan suhu di kandang sapi tersebut sehingga dia akan memproduksi susu dengan lebih banyak. Itu sering digunakan di negara-negara 4 musim. Atau ikan tadi saya mencontohkan, ikan itu kan ada yang hidup di daerah tropis, cuma hidup di daerah tropis misalnya. Atau kalau misalnya di negara tertentu tingkat konsumsi ikan itu tinggi atau jenis ikan yang hidup di daerah tropis itu tinggi, sedangkan kalau misalnya diimpor dari daerah tropis itu memiliki biaya yang lebih mahal dari produksi sendiri, maka negara tersebut akan memilih untuk memproduksi ikan tersebut secara sendiri. Mereka tidak akan memilih untuk impor, kecuali kalau harga impornya lebih murah, mereka akan ambil impor. Begitu ya. Selanjutnya kegunaannya juga bisa digunakan untuk pemandian air panas, karena suhunya antara 40 derajat sampai 90 derajat, ya kan? Tapi kalau sudah 90 derajat udah nggak ideal digunakan untuk pemandian air panas ya. Tapi kalau misalnya 50 derajat atau 60 derajat itu masih ideal digunakan untuk pemandian air panas. Di Grute setahu saya suhunya sekitar 50 derajat atau 50 sampai 60 derajat lah. Itu masih ideal untuk digunakan sebagai pemandian air panas karena airnya masih hangat. Begitu ya. Itu adalah salah satu kegunaan, itu adalah tipe-tipe kegunaan dari low temperature geothermal system. Nah, selanjutnya itu kita berbicara tentang medium dan high temperature geothermal system.
Berarti kita berbicara tentang sistem geothermal yang suhunya itu di atas 90 derajat. Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat ya, ini adalah hydrothermal power plant atau geothermal power plant di mana mereka memproduksi geothermal, ini mereka tarik geothermalnya dan kemudian mereka memproduksi energi. Di sini kita berbicara tentang listrik. Mereka memproduksi listrik untuk dari sistem geothermal. Ini bisa digunakan rekan-rekan semuanya ya. Dan ini juga salah satu yang coba ditingkatkan atau dimaksimalkan oleh pemerintah kita, oleh pemerintah Indonesia, sehingga kita bisa menghasilkan listrik yang lebih tinggi dengan sebuah sistem geothermal. Ini suhunya itu adalah antara 90 sampai lebih tinggi dari 90 derajat Celcius. Saya tidak akan mencontohkan bagaimana cara transfernya, karena saya rasa akan lebih akan lebih bermakna kalau misal kita cukup berbicara tentang uh, geothermal system yang seperti apa sih kira-kira yang memiliki nilai ekonomi. Nah, kalau misalnya yang berapa itu dicocok digunakan untuk berapa misalnya. Misal tadi saya contohkan antara lebih bawah 40 derajat itu tidak cocok atau dia tidak memiliki nilai ekonomi. Tapi bukan berarti dia tidak bisa digunakan. Tidak memiliki nilai ekonomi dalam artian kita tidak bisa menjual produk dari geothermal system tersebut. Tapi low, medium, dan high temperatur itu bisa digunakan. Rekan-rekan ingat ya, ini akan saya tanyakan di ujian. Jadi tolong sebelum menjawab soal yang akan saya kasih atau yang saya berikan nanti, tolong nonton dulu video ini sampai habis ya. Nah, kegunaannya itu ada untuk mengenerate atau menghasilkan sebuah power supply. Power supply itu kita bisa berbicara tentang listrik. Tapi ingat, kita juga bisa charger. Jadi saya pernah tinggal di Turki lama ya. Di Turki itu saya tinggal di Istanbul ya. Di Istanbul itu ada 3 bandara sekarang. Ada 3 bandaranya di Istanbul itu kan. Dimana salah satu bandaranya itu power supply-nya itu dari geothermal system. Tapi rekan-rekan harus tahu, kalau bisa mempelajari sistem geothermal atau geothermal system yang ada di Istanbul itu tidak memiliki sumber panas bumi. Sumber panas bumi yang ada di Turki itu adanya di kota Adana, salah satu yang paling tingginya gitu kan. Jadi, tapi kenapa mereka bisa menghasilkan uh, listrik di Turki atau di Istanbul, di salah satu bandara terbesar di Istanbul? Itu alasannya mereka menggunakan sebuah konsep di mana kayak bisa kita bilang baterai, seperti baterai kayak gitu. Jadi mereka ambil di charge, ininya di cas di Adana, kemudian dibawa ke Istanbul. Casnya, pasti casnya itu baterainya itu. Tapi pastinya baterainya itu bukan seperti baterai yang kita bayangkan. Ya kan, bukan baterai yang kecil yang biasa digunakan untuk remote control misalnya. Tapi itu memungkinkan. Di sini yang saya ingin tekankan adalah teknologi yang kita miliki sekarang itu memungkinkan kita untuk memindahkan atau mentransport salah satu produk dari geothermal system dari satu tempat ke tempat yang lain. Berbeda di 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu di mana kegunaan dari geothermal system itu cuma bisa digunakan yang areanya di dekat-dekat aja, tidak bisa jauh misalnya. Mungkin yang untuk low temperatur itu harus di area sekitarnya aja. Tapi kalau misalnya medium dan high temperatur geothermal system itu memungkinkan kita untuk membawa produknya itu ke tempat lain. Jadi kalau misalnya Indonesia bisa memproduksi itu dan tingkat yang tinggi, bukan hal yang nggak mungkin kita bisa mencharge atau kita mencas mencas baterai yang digunakan untuk listrik di negara-negara Eropa misalnya. Kalau misalnya harganya cukup murah ya, artinya itu dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi karena kan kalau misal tertarik untuk berkarir di bidang geothermal system, memang harus dipelajari tingkatan yang lebih tinggi. Jadi itu memiliki tingkat ekonomi yang tinggi untuk geothermal system yang ada di Indonesia, dan sekarang kegunaannya itu masih belum maksimal. Itu masih bisa kita tingkatkan, insya Allah nanti kan dengan rekan-rekan yang sudah lulus, yang dengan nilai yang tinggi dan yang memiliki skill yang bagus juga akan bisa untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus dari geothermal system di Aceh terutama. Jadi saya mengharapkan sesuatu yang tinggi dari kalian semuanya. Baik, ini adalah pembahasan terakhir saya tentang geothermal system. Tapi pembahasan saya masih belum habis, karena kita akan membahas tentang petroleum. Nah, jadi hidrokarbon
Atau di sini kita berbicara tentang petroleum. Yang gambar yang ada di sini itu adalah minyak mentah ya. Jadi kalau misalnya saya katakan rata-rata mungkin ya, mungkin kalau bukan 100%, 90% atau 95%-nya itu, bahkan gini aja, 95% dari kalian menggunakan hidrokarbon, produk dari hidrokarbon setiap hari. Setiap hari. Atau mungkin saya bisa mengatakan 100% dari kalian menggunakan produk dari hidrokarbon setiap hari. Pas yang pertama kalian akan mikir, iya Pak, saya menggunakan motor, saya menggunakan bensin, saya menggunakan solar. Benar, tidak salah. Tapi yang harus kalian gunakan, yang harus kalian tahu adalah produk dari petroleum itu atau dari hidrokarbon itu bukan cuman minyak, bukan cuman bensin, bukan cuman solar, tapi dia bisa menghasilkan produk-produk yang tinggi, produk-produk yang lain. Ini juga akan saya tanyakan di ujian nanti. Jadi tolong perhatikan apa yang saya katakan ya. Jadi kita mulai dengan proses pembentukan dari petroleum, ya kan? Petroleum itu kita ketahui terbentuk dari fosil, Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat ya, ada binatang, di sini ada ikan, ada apa ini namanya gurita, kemudian ada keong. Tapi biasanya petroleum itu terbentuk dia dari mikrofosil. Sedangkan yang ini itu dia akan membentuk sebuah makrofosil. Rekan-rekan harus tahu makrofosil itu adalah jenis fosil yang kita bisa analisa dengan menggunakan mata telanjang atau cukup menggunakan loops aja. Sedangkan mikrofosil ukurannya aja mungkin sudah susah dilihat atau sangat kecil dia. Kita bisa lihat tapi kita nggak bisa menganalisa dengan menggunakan mata telanjang, dan dia juga tidak bisa kita analisa dengan menggunakan loops. Jadi kita harus menggunakan mikroskop. Ingat ya, saya akan tanyakan perbedakan mikrofosil dan makrofosil nanti di ujian. Jadi tolong pergunakan yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian tidak menggunakan yang ini, artinya kalian tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan apa yang saya tidak memperhatikan atau mendengarkan apa yang saya jelaskan dengan baik. Begitu ya. Jadi ini fosilnya ada makhluk hidup, kemudian dia mati jadi fosil dan dia tertanam lama-kelamaan karena ada sumber panas di bawahnya. Sumber panas di bawahnya ini cukup panas untuk mengubah fosil menjadi petroleum, tapi tidak cukup untuk mengubah jenis batuannya. Karena kalau misalnya cukup mengubah jenis batuannya, dia akan berubah menjadi batuan metamorf. Atau lebih tinggi lagi, dia akan menjadi batuan beku. Berarti tingkat temperaturnya itu tidak setinggi merubah batuan menjadi batuan metamorf, tapi cukup untuk merubah fosil menjadi hidrokarbon. Dan setelah beberapa juta tahun kemudian, jadilah dia sebuah petroleum, atau jadilah sebuah petroleum di mana kita bisa menariknya ke permukaan, yang kita bisa gunakannya untuk kegunaan kita sehari-hari. Jadi rekan-rekan juga harus tahu kalau misalnya petroleum itu biasanya terbentuk di area cekungan, atau dalam bahasa Inggris juga kita sebut dengan basin. Rekan bisa lihat ini ya, source rock di sini. Source rock ini biasanya lokasinya itu kita temukan ada di area cekungan. Tapi kita tidak mengebor petroleum itu di area cekungan, atau tidak mengebornya itu di source rock, tapi kita mengebornya itu ada di area reservoir rock. Reservoir rock itu juga kita bisa bilang dengan batu cadangan dari petroleum. Dan di sini juga rekan-rekan bisa lihat ya, ada jenis-jenis trapnya. Ada di sini ada beberapa yang kita sebut dengan structural trap. Structural trap itu ada anti-cline trap, ada juga fault trap yang ada di gambar ini. Kemudian dia juga ini terbentuk karena adanya struktur geologi. Ini kita lihat ada terbentuk jenis anti-cline, dan satunya lagi itu ada terbentuk jenis fault atau sesar. Sedangkan ini trap itu juga ternyata bisa terbentuk karena adanya perbedaan satuan batuan atau stratigraphic trap. Kita bisa bilang lapisan batuan berbeda misalnya gitu kan. Itu juga bisa menjadi salah satu trap. Sedangkan yang satunya lagi dia juga bisa menjadi trap dalam bentuknya reef or salt trap seperti ini. Jadi ya, ini adalah jenis-jenis trapnya. Jadi rekan-rekan harus tahu ya, tidak semua petroleum yang terbentuk di source rock ini itu dia dipindahkan ke reservoir rock. Ada banyak malah yang dia
naik ke atas sehingga kita tidak bisa ngambil ininya. Maka data yang saya dapatkan atau yang saya pernah baca itu cuma 1% dari cadangan petroleum yang kita miliki sekarang itu yang cuma 1% dari total petroleum yang terbentuk di source rock-nya yang kita bisa temukan di trap-trapnya. 99%-nya itu hilang, kita tidak bisa ambil. Jadi petroleum, cadangan petroleum yang kita miliki sekarang itu sebenarnya dia itu adalah cuma 1% dari total petroleum yang terbentuk di source rock. Itu adalah salah satu data yang saya baca. Jadi sebagian besarnya itu hilang menjadi apa dia? Menjadi karbon dioksida, menjadi udara. Tidak, kita nggak tahu dia kemana. Yang ada di trapnya itu cuma 1%-nya. Nah di sini produk dari petroleum itu yang pertama adalah oil atau minyak mentah ya, saya bicara tentang minyak mentah di sini, dan kemudian dia juga adalah gas bumi. Kita untuk hari ini, untuk minggu terakhir kita ini, kita akan lebih fokus ke pembentukan dari atau kegunaan nilai ekonomi dari hidrokarbon dibandingkan dengan gas bumi ya. Baik, tadi saya katakan kalau misalnya kegunaan dari minyak mentah, dari minyak bumi atau petroleum itu memang sebagian besar itu adalah untuk bahan bakar. Karena misalnya ini ya, 66% dari petroleum yang diproduksi di Amerika, ini data untuk Amerika ya, di Amerika itu digunakan untuk keperluan bahan bakar. Seperti jenisnya gasolin ini kita ketahui sebagai bensin, diesel itu solar, dan jet fuel. Jet fuel itu kegunaan untuk pesawat atau mesin-mesin dengan teknologi tinggi lah, atau mesin-mesin yang membutuhkan energi yang besar. Itu 66%-nya lebih memang yang paling besar ya, lebih besar dari 50% itu digunakan untuk keperluan bahan bakar. Tapi tidak boleh dilupakan juga, dia juga digunakan untuk petrochemical feedstock. Petrochemical feedstock ini kita berbicara tentang apa sih bisa bilang, feedstock itu artinya, feed itu artinya kan makanan. Ya kan, petrochemical feedstock itu yang pertama tidak serta-merta kita berbicara tentang makanan yang kita bisa makan, tapi ada juga yang bisa dikonsumsi. Kandungan dari petroleum itu ada yang bisa kita konsumsi walaupun tidak besar, gitu kan. Jadi yang pertama itu kita bisa bilang contohnya adalah kita bisa berbicara tentang tentang plastik misalnya. Plastik itu salah satu bahan dasarnya itu adalah petroleum. Dari petroleum terbentuknya. Atau kalau saya itu disebut dengan uh, polyethylene kalau saya tidak salah namanya ya. Salah satu sumber dari petroleum yang bisa digunakan untuk memproduksi plastik. Nah, itu digunakan sebagai petrochemical itu 70% di Amerika, sedangkan sebagai industri atau rumah itu digunakan kurang lebih 27%. Nah, untuk petrochemical feedstock itu, maaf sebelum saya lanjutkan untuk industrialnya itu, kita juga bisa berbicara tentang ini, pupuk. Pupuk itu kan juga salah satu sumbernya itu untuk menghasilkan produk makanan atau bahan makanan kepada manusia, pada kita ya. Pupuk itu salah satu hasilnya itu didapatkan dari petroleum, itu bisa dihasilkan juga. Industrial and home industry, rekan-rekan yang mau saya bilang ini adalah itu kegunaan untuk industri di luar dari bahan bakar. Contohnya kita bisa menggunakan gas untuk rumah seperti gas LPG misalnya. LPG itu kita gunakan gas untuk memasak, itu kegunaan untuk rumah atau untuk restoran gitu kan. Itu adalah salah satu contoh yang kita bisa gunakan dari produk dari petroleum. Nah, tapi ingat, kita tidak menggunakan gas atau gas LPG itu sumbernya dari petroleum atau dari sebuah petroleum system, tapi kita gunakan untuk memasak. Jadi jangan serta-merta memiliki pemikiran kalau misalnya kegunaan dari petroleum itu untuk bahan bakar. Sebagian besarnya untuk bahan bakar, tapi masih bisa juga digunakan untuk keperluan yang lain. Di sini juga rekan bisa lihat ya, ada aspal. Aspal yang kita gunakan atau yang kita aplikasikan di jalan. Itu sumbernya juga dari petroleum. Dan itu tidak kita gunakan sebagai bahan bakar, tapi kita gunakan itu sebagai bahan untuk membuat jalan. Jadi itu beberapa jenis-jenis kegunaan dari petroleum. Nah, petroleum itu sendiri diproduksi
sebagai minyak mentah. Minyak mentah itu sendiri dia memiliki 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama itu kita katakan sebagai heavy crude oil atau crude oil berat. Kemudian ada light crude oil, disebut juga dengan crude oil ringan. Kemudian juga kita bicara dengan bitumen, dan kemudian kita berbicara tentang oil shale. Ini saya tidak akan membagi slide ini ke kalian, presentasi ini atau PPT ini tidak akan saya bagikan ke kalian, tapi ini soal ini akan saya tanyakan di ujian nanti. Nah, heavy crude oil dan light crude oil atau minyak mentah berat dan minyak mentah ringan ini itu bentuknya masih cairan. Kita bisa mengklasifikasinya sebagai bentuk cairan. Sedangkan bitumen dan oil shale itu dia sudah membentuk seperti padat. Bentuknya itu sudah solid, bukan bukan cairan lagi, bukan liquid lagi. Berarti yang dua di atas ini masuk ke liquid, sedangkan dua di bawah ini masuk ke klasifikasi solid atau keras dia bentuknya ya. Nah, heavy crude oil ini dia itu kita kategorikan atau kita katakan dengan heavy karena yang pertama dia itu memiliki nilai density atau nilai massa jenis yang kadang-kadang mungkin lebih berat dari air. Air itu selalu kita gunakan sebagai referensi untuk mengukur sebuah densitas atau density atau massa jenis dari apapun itu. Kita bisa mengukur density massa jenis dari misalnya besi atau emas, itu kan. Itu kita bisa rata-rata kita menggunakan sebagai air sebagai referensinya. Nah, di saat kita memiliki air sebagai referensi untuk mengukur massa jenis, apabila sebuah benda itu memiliki massa jenis yang sama dengan air, dia tidak akan tenggelam, tapi dia akan terapung. Dia akan terapung. Sedangkan apabila rendah, dia akan ada tingkatan yang paling atas. Jadi apabila dia ada di tingkatan yang paling atas, misalnya kayak gini, kalian taruh air yang paling bawah, kemudian air itu kalian campur dengan minyak goreng. Kalian akan menemukan minyak goreng ada di tingkatan yang paling atas, di bawahnya ada air. Itu menandakan kalau misalnya air itu memiliki densitas atau density lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng. Crude oil juga sama, minyak mentah juga sama. Ada minyak mentah yang memiliki crude oil, memiliki densitas sama dengan air, ada yang lebih tinggi dari air, ada yang lebih rendah dari air. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Alasannya karena komposisinya berbeda. Komposisinya berbeda. Maksud saya komposisinya mungkin sama, tapi presentase komposisinya itu yang berbeda. Heavy crude oil, dia itu memiliki klasifikasi minyak mentah yang sama atau lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan air. Itu alasannya kenapa kita mendeskripsinya sebagai heavy crude oil. Apabila dia lebih rendah, kandungan densitasnya itu lebih rendah dibandingkan air, maka dia masuk ke light crude oil. Nah, sekarang apa yang kita menggunakan apa? Klasifikasi apa yang kita gunakan untuk mengukur densitas di petroleum? Jadi, kalau misalnya saya baca-baca, sumber yang paling sering digunakan oleh petroleum industri itu disebut dengan API. API. Itu adalah American Petroleum Institution. Singkatan dari American Petroleum Institution. Yang disingkat jadi API atau kita baca dengan API. Rekan-rekan nanti di ujian akan saya tanyakan apa perbedaan, maksudnya tolong jelaskan tentang API, tentang API. Seperti apa klasifikasi menghitung densitas dari API itu, seperti apa. Nanti itu akan saya tanyakan di ujian ya. Saya tidak akan jelaskan sekarang, itu akan jadi tugas rekan-rekan nanti. Yang akan jadi tugas akhir rekan-rekan. Nah, jadi kenapa kita mengatakan kalau misalnya light crude oil itu dia bisa memiliki bisa memiliki densitas yang lebih rendah. Light crude oil dia memiliki densitas lebih rendah karena dia memiliki kandungan dari hidrogen dan kalau kita bicara hidrokarbon, berarti kita berbicara tentang hidrogen dan karbon. Berarti kandungan dari hidrogen dan karbonnya itu lebih tinggi dibandingkan material-material yang lain. Berarti di saat dia memiliki kandungan hidrogen dan karbon yang lebih tinggi,
berarti dia akan memiliki atau dia akan bisa kita hasilkan uh, produk dari bahan bakar yang lebih tinggi. Produk utamanya itu bisa jadi bahan bakar loh, kalau misalnya di light crude oil ini, gitu ya. Jadi dia itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia juga salah satu termasuk jenis negara yang bisa memproduksi light crude oil. Jadi nilai crude oil yang ada di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara lain. Contohnya seperti apa? Timur Tengah. Misalnya kita berbicara tentang Arab Saudi, kita berbicara tentang Kuwait, kita berbicara tentang Qatar misalnya. Jenis produksi dari uh, minyak mentah yang diproduksi oleh negara-negara Timur Tengah itu dia dia jenisnya adalah heavy crude oil. Nanti di satu slide terakhir akan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu, gitu kan? Untuk saat ini saya cukupkan dulu pembahasan di sini. Kemudian kita bisa berbicara tentang bitumen. Bitumen ini juga dikenal dengan oil sand atau minyak atau oil sand itu pasir minyak. Kita menggunakan pasir minyak. Bentuknya itu adalah padat, ya, bentuknya itu padat, itu kan. Nah, bitumen itu salah satu produk tertingginya itu adalah aspal. Salah satu produk ada penggunaannya untuk aspal, salah satu bentuknya ya. Kemudian kita juga ada yang terakhir itu adalah kita sebut dengan oil shale. Oil shale itu minyak oil atau minyak sepih biasanya kita gunakan ini ya. Ini dua-duanya ini itu diproduksinya itu bukan dengan memompa, tapi diproduksinya itu untuk tambang, sebagai tambang, metode untuk ambilnya itu sebagai tambang misalnya. Nah, dua jenis bitumen dan oil shale ini itu paling banyak ditemukan di area Amerika Utara atau ya di benua Amerika. Salah satu itu Amerika Utara. Contohnya itu ada di Kanada dan juga ada di Amerika Serikat. Nah, Venezuela juga sama. Venezuela juga memiliki kalau kita lihat di data-data ya, cadangan minyak bumi atau cadangan minyak mentah yang ada di dunia ini itu salah satu negara yang paling tingginya itu ada di Venezuela, ya. Tapi bentuknya itu sebagai oil shale. Amerika juga memiliki jenis minyak mentah yang paling tinggi. Kalau misal oil shale-nya dimasukkan dalam bentuk padat ya, yang paling tinggi di dunia. Tapi mereka tidak produksi. Mereka lebih banyak untuk mengimpor dari Timur Tengah. Mereka ambil dari Arab Saudi, mereka ambil dari Rusia misalnya gitu ya. Alasannya karena untuk nambang mungkin menghasilkan biaya yang udah lumayan. Tambang minyak itu, tambang minyak dalam artian diambil dari metode tambang ya, seperti tambang batu bara, seperti tambang batu bara, dan seperti juga tambang emas dan tambang tembaga. Itu ditambang, metode ambil dari bitumen dan oil shale. Ini bentuknya padat, jadi untuk mengkonversi dari atau kandungan yang pertama kandungannya itu kecil, kemudian mengkonversi uh, atau mengambil minyak mentahnya itu lebih rendah, kandungan minyak mentahnya lebih rendah, dan untuk mengkonversinya juga susah. Jadi akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan heavy crude oil dan light crude oil. Jadi makanya negara-negara maju yang memiliki cadangan oil shale yang tinggi, mereka tidak memproduksi saat ini. Tidak banyak yang produksi. Ada beberapa, tapi tidak banyak yang produksi. Mereka lebih pilih untuk mengimpor atau membeli dari negara-negara Timur Tengah. Karena harga impor dan harga produksi sendiri dari oil shale dan bitumen itu lebih tinggi, ya kan, untuk memproduksi minyak mentah. Selanjutnya juga dia lebih cocok digunakan, misalnya bitumen lebih cocok digunakan untuk kegunaan seperti aspal misalnya. Nah, light crude oil ini dan heavy crude oil ini bentuknya itu cairan. Di gambar ini rekan bisa lihat ya, ada gambar yang gambar sebelah kiri ini, kita bisa lihat ini bentuknya itu padat sekali, tidak seperti yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini itu kita sebut dengan heavy crude oil, sedangkan yang sebelah kanan itu dia sangat cair. Karakteristiknya yang pertama, yang light crude oil atau crude oil ringan, minyak mentah ringan ini, dia itu akan ada di atas air. Kalau misalnya kita berusaha untuk mencampurnya, dia tidak akan tercampur, tapi dia ada di tengah-tengah, ada yang paling atas. Kalau misalnya heavy crude oil, dia bisa jadi ada di atas, bisa jadi ada di bawah, dan dia bentuknya padat, dan dia memiliki kandungan selain minyak
atau selain yang bisa diproduksi menjadi bahan bakar itu lebih sedikit dibandingkan light crude oil. Jadi light crude oil ini yang paling dicari di dunia karena dia memiliki kandungan zat atau kandungan hidrogen dan karbon yang lebih tinggi sehingga dia bisa kita produksi tingkatan minyak tingkatan apa tingkatan bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan uh, dibandingkan minyak mentah berat begitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa berbicara tentang sweet crude oil dan sour crude oil. Nah, jadi di sini crude oil dia itu kalau misal kita rasakan itu dia rasanya itu bisa manis dan rasanya itu juga bisa asam. Sour itu asam, ya. Dia bisa manis dan dia bisa asam. Yang membedakan dua ini, sweet dan sour itu adalah kandungan dari sulfur. Kandungan dari sulfur. Kalau misal kandungan sulfurnya itu di atas 2% atau di atas 0,5%, itu sudah dikategorikan sebagai sour, sebagai minyak mentah yang rasanya asam. Sedangkan kalau misal kandungan dari sulfurnya itu lebih rendah dari 0,5%, berarti itu dikategorikan dengan sweet. Nah, ini rekan-rekan harus ingat ya, kalau misalnya kita pelajari tentang sejarah petroleum, petroleum itu salah satunya paling pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Makanya data-data atau metode-metode penelitian dari petroleum itu banyak digunakan yang ada di Amerika, ya kan? Mereka yang pertama menggunakan di awal-awalnya itu mereka menggunakan petroleum itu untuk memanaskan atau menghidupkan lampu artinya ini lampu api, apa jenis bahasa Indonesia saya lupa ya. Jadi menghidupkan lampu api gitu ya. Nah, mereka uh, lebih memilih sweet crude oil karena yang memiliki kandungan sulfur yang rendah tadi ya. Sulfur itu S di periodic table ya. Karena yang pertama, sweet crude oil itu dia tidak menghasilkan bau yang menyengat. Baunya enak. Ya kan kalau misalnya kita bakar baunya itu tidak terlalu mencengang lah, tidak mencengang mungkin malah sama sekali. Itu dikategorikan dengan sweet crude oil dan rasanya itu manis. Sedangkan sour crude oil atau crude oil yang asam itu dia memiliki kandungan sulfur di atas 0,5%. Rasanya itu asam dan kalau misalnya kita bakar dia akan menghasilkan bau yang tidak enak, tidak nyaman kita cium. Bau sulfur itu nggak enak kalau kita cium, ya kan? Kalau misalnya kita pernah dengar sulfuric acid misalnya, itu kalau kita cium nggak enak baunya sulfuric acid itu, tajam dan nggak enak. Itu dari segi uh, penciumannya udah nggak enak. Kemudian juga sour crude oil itu dia bisa kandungan sulfur yang tinggi itu bisa menyebabkan efek atau bisa menghasilkan efek kesehatan yang negatif. Dia bisa menyebabkan memberikan efek kesehatan ke kita. Dia tidak sehat untuk kita gunakan. Di beberapa negara sekarang itu mereka kalau misalnya ambil minyak mentah dan ada kandungan sulfurnya, sebelum mereka mau diekspor, kan kalau misalnya atau mau beli, misal di Indonesia atau misal di Timur Tengah. Timur Tengah itu kan jenisnya tadi saya bilang heavy. Heavy crude oil itu dia rata-rata sistem jenisnya itu adalah sour crude oil, bukan sweet crude oil. Tapi light crude oil yang ada di Indonesia, rata-rata jenisnya itu adalah minyak mentah manis. Light crude oil, minyak mentah ringan itu jenisnya itu adalah sweet biasanya. Indonesia itu jenisnya sweet. Sedangkan di Timur Tengah itu jenisnya sour, asam. Kandungan sulfurnya tinggi di situ. Jadi mereka itu perlu untuk memisahkan kandungan sulfurnya dulu, refinery dulu. Mereka perlu untuk pisahkan dulu itu sulfurnya karena memiliki tingkat impact ke ini yang pertama ke kesehatan, yang kedua sulfur itu juga bisa memberi karat kepada kapal yang diiniin. Jadi karena dia harus dipisahkan dulu sulfurnya, dia berarti perlu biaya lagi untuk memisahkan sulfur dari petroleum itu, perlu biaya pastinya kan. Dan kemudian juga karena perlu biaya berarti nilai ekonominya lebih menurun. Jadi yang saya mau bilang sekarang adalah kandungan dari light crude oil jenisnya adalah sweet crude oil itu yang paling tinggi karena tingkat sulfurnya yang paling rendah salah satunya, dan
kandungan hidrogen dan karbonnya tinggi, sehingga dia bisa memproduksi bahan bakar yang lebih tinggi, yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Itu artinya nilai ekonomi yang paling tinggi itu adalah light crude oil. Yang kedua, jenisnya itu adalah heavy crude oil. Heavy crude oil itu jenis kandungan karbon dan hidrogen itu lebih rendah dibandingkan light crude oil, dan dia memiliki kandungan sulfur yang tinggi. Karena kandungan sulfur yang lebih tinggi, berarti secara otomatis komposisi yang bisa kita gunakan untuk membuat gasolin atau membuat bahan bakar itu lebih rendah. Dan kemudian banyak negara-negara itu minta untuk dipisahkan dulu sulfurnya. Berarti udah kandungan bahan bakar yang rendah, dan kemudian juga kita perlu untuk refinery lagi. Kita perlu untuk merefinery lagi, berarti kita perlu biaya lagi, berarti lebih rendah lagi, ya kan? Kemudian ada bitumen, dan kemudian ada oil shale. Tiga-tiganya ini, dua terakhir ini bentuknya solid. Dan di sini saya bilang produksi bensin nih ya, produksi bensin di negara-negara ini saya sebutin Big Five yang ada di dunia itu. Yang pertama ada US, ada Amerika Serikat, ada Cina, ada Jepang, dan kemudian ada Rusia, maaf ini ada dan kemudian ada India. Ini 5 ini masuk akal ya kalau kita pikirkan kenapa mereka memproduksi bensin yang lebih tinggi. Yang pertama, populasinya lebih tinggi, populasi Amerika lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, populasi Cina lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Tapi Cina dengan Amerika itu tingkat populasinya tuh lebih tinggi Cina. Tapi kenapa kira-kira produksi bensinnya lebih tinggi untuk US? Nanti kita bisa berbicara tentang ini kegunaan dari bensin itu sendiri, adalah bahan bakarnya itu sendiri lebih tinggi di Amerika dibandingkan dengan Cina. Jepang juga ternyata kegunaan bahan bakarnya itu lebih tinggi, kegunaan bensinnya itu lebih tinggi. Jadi jenis kegunaannya itu kan kita bisa berbicara tentang bensin, dan kita bisa gunakan tentang solar. Yang kita bahas di sini adalah cuman solar aja. Nah, dan ini sumbernya saya ambil dari Wikipedia dengan laporan di tahun 2004. Nah, rekan-rekan sekarang sudah tahu jenis-jenis atau kandungan dari crude oil yang memiliki nilai ekonomi. Nah, inilah slide terakhir saya. Saya tidak mau bahas tentang proses yang lebih tinggi lagi, tapi saya rasa itu cukup. Dan ada beberapa tadi yang saya tidak jelaskan yang akan saya tanyakan di ujian nanti, itu akan menjadi tugas rekan-rekan, jadi rekan-rekan cari sendiri. Insya Allah hari ini akan saya kirim ya link video ini, dan akan saya kirimkan juga ujian kalian, soal ujian kalian dengan deadline hari Jumat. Nanti akan saya bicarakan di grup pengumumannya. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup ya, sudah 1 jam. Nanti kalau ada pertanyaan atau kalian mau diskusi tentang crude oil, tentang minyak mentah, dan tentang geothermal system, bisa tanyakan ke saya atau bisa tanyakan ke dosen-dosen yang lain. Jangan sungkan, jangan malu. Silahkan kalau kalian ingin bertanya. Baik, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya mengharapkan kalian sukses di ujian kalian, dan saya menginginkan kalian sebisa mungkin mendapatkan nilai yang tinggi. Tolong berusaha untuk mengerjakan tugas kalian dengan baik, sendiri-sendiri, jangan kerjasama. Jadi saya bisa tahu kemampuan kalian seperti apa. Dan saya juga mau minta maaf ke kalian dari segi kekurangan apabila saya memiliki kekurangan dalam menjelaskan sesuatu, dan juga dari keterlambatan video ini. Saya janji ke kalian kirim minggu kemarin, tapi saya kirim minggu ini karena banyak kali tugas yang harus saya kerjakan. Jadi saya minta maaf karena keterlambatan ini. Saya harapkan minggu depan atau semester depan kita bisa belajar secara tatap muka. Jadi lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.